Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas tentang mindset dan juga psikologi trading lagi. Dan mudah-mudahan dengan editing yang nggak ada editingnya ini tetap masih bisa dipahami ya sama teman-teman semuanya. Mohon maaf sebelumnya, tapi mudah-mudahan jelas gitu. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini teman-teman yakni cara mengendalikan serakah dalam trading. Jadi serakah itu boleh asal dikendalikan. Nah, cara mengendalikannya gimana? Ada 5 poin teman-teman, ada 5 poin penting untuk kalian bisa mengendalikan serakah dalam trading. Kita akan bahas satu persatu setelah promo yang satu ini teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia dan khusus untuk pengguna Indonesia sampai dengan 31 Desember 2023 ada bonus XMES ya. Jadi ini adalah bonus deposit 100% dari jumlah deposit. Ini minimal adalah 5 dolar dan maksimal adalah 500 dolar. Jadi ini bisa menambah margin trading teman-teman semuanya seperti itu ya. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama, ketika Anda pengen serakah, Anda langsung ini teman-teman. Poin pertama ini diingat baik-baik. Ingat masih ada hari esok. Ingat masih ada hari akhir, hari akhir malahan, hari akhir mah kiamat ya. Ingat masih ada hari esok teman-teman. Jadi gini, ketika kita punya mindset jangka panjang atau visioner, maka cara trading kita itu beda, lebih santai. Jadi jangan pernah lupa ketika kita trading hari ini, loss maupun profit, kita harus ingat kalau hari esok itu masih ada. Banyak trader yang serakah, entry lagi, over trading, itu karena mereka lupa masih ada hari esok. Dan biasanya hari esoknya mereka tinggal penyesalan doang gitu. Jadi gini nih, hari ini misalkan ada orang yang serakah, akhirnya dia overload dan lain-lain, trading terus nggak bisa berhenti, loss. Entah itu loss besar bahkan margin call. Besok itu ketika ngelihat sinyal itu nyesel teman-teman. Lah kenapa gua kemarin kagak berhenti gitu kan. Kenapa gua kemarin kagak berhenti, ini sekarang sinyalnya bagus banget nih buat buy nih. Misalkan seperti itu ya. Nah ini mah bagus banget buat buy gitu. Tapi saldo udah terlanjur loss besar gitu. Jadi mindset pertama teman-teman, ketika Anda pengen mengendalikan keserakahan dan pengen bisa berhenti trading, dalam artian pengen trading dengan lebih teratur juga, tahu kapan masuk, tahu kapan berhenti. Mindset yang pertama tuh ini, ingat bro, masih ada hari akhir gitu, hari esok maksud saya. Masih ada hari esok di mana besok itu kita masih bisa trading lagi loh gitu. Ngapain sih harus maksain hari ini? Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan kayak gitu. Masih bisa, masih ada waktu. Dan jangan pernah takut ketinggalan momentum. Biasanya tuh ada loh orang yang itu takut ketinggalan momentum. Jadi maunya tuh ngeliatin market, hari ini nggak boleh ketinggalan kayak gitu. Jangan takut bro, besok lusa tuh masih banyak momentumnya. Jadi masih ada hari esok, itu perlu diingat bener. Bagi teman-teman yang nggak bisa mengendalikan diri, udah tenang aja, masih ada hari esok gitu. Cara yang kedua, biar kalian nggak serakah adalah batasi waktu melihat chart. Jadi orang itu mau trading terus itu karena terlalu sering melihat chart. Jadi kalau memang sudah close entry ya udah tinggalin. Mundur dulu tuh, entah itu ngapain kek, aktivitas apa kek, jangan langsung 5 menit kemudian comeback ya, market balik lagi ya, sama aja gitu. Jadi untuk menghindari serakah yang berlebihan, batasi waktu Anda untuk melihat chart. Saya aja ini kalau nggak bikin konten nggak bakalan gitu ngeliatin chart begini gitu. Ini jam setengah 2 siang. Saya tadi analisa sekitar jam setengah 1. Jadi ini ya jadwal analisa saya nih. Pagi ya setengah enam pagi. Setengah 6 pagi ini karena memang sambil ngopi ya. Ini paling cuma 15 menit. Paling lama nih. Kemudian jam setengah 9 setiap pergantian candle H4 ya. H4 lebih 30 menit itu saya cek lagi. Kemudian setengah 1
Itu ngeceknya paling 5 menit, 10 menit kayak gitu. Setengah 1 siang sama entar sore setengah 5 gitu. Kalau mungkin jam-jam pagi siangnya tuh nggak sempet, paling jam-jam pagi ini nggak sempet, paling setengah 1 siang sama setengah 9 malam. Kenapa saya ngambil jam-jam ini? Karena pergantian candlestick H4-nya kelihatan dan sudah jeda setengah jam. Biasanya candlestick H4 itu ada koreksian bentuk sumbu dulu, setelah setengah jam tuh selesai. Pengalaman saya seperti itu. Makanya ini hubungannya dengan ini ya, batasi waktu melihat chart. Kalau teman-teman nggak sering-sering ngelihat chart, pasti juga nggak kepancing untuk entry. Jadi serakah itu timbul karena seseorang tuh nggak membatasi matanya untuk melihat chart gitu. Karena mata kita kan ngelihat kayak gini ya. Oh naik turun, tahu-tahu naik jebret, yang itu sinyal-sinyal palsu tuh kita anggap sinyal semua tuh. Wah ini bagus nih kayaknya, sell ah gitu. Tadinya tuh nggak ada niat trading tuh, gara-gara ngeliatin chart ya. Akhirnya dia jadi trading, akhirnya serakah lagi, nggak bisa batasi diri lagi. Jadi ini paling efektif ya, jadwalkan waktu analisa kalian. Dan kalaupun scalping teman-teman, ya scalping ini juga sediakan waktu sendiri sih. Jadi kalau memang mau scalping ya, misalkan nih 3 jam di malam hari atau 3 jam di sore hari. Ini termasuk ideal loh scalping di 3 jam ini. Ya, kalau udah 4 jam, 5 jam itu namanya bukan scalping bro, itu overtrade. Udah beda cerita, apalagi kalau sudah seharian penuh. Itu overtrade, itu bukan scalping. Jadi scalping itu kan ngambil untuk jangka pendek-pendek. Ya mungkin di time frame kecil lah ya, time frame kecil ngambil dikit. Tapi juga harus tahu batas juga gitu. Kalau kita nggak tahu batas, ya seolah-olah kita nanti scalping, tapi itu sebenarnya overtrade. Itu bukan lagi scalping lagi bro gitu. Ya caranya scalping, tapi scalping yang overtrade ya sama aja gitu. Nanti jatuhnya ke sini lagi, nggak bisa mengendalikan serakah. Nah, cara yang ketiga teman-teman, guna modal besar sekalian. Jadi begini, ketika seseorang modalnya terlalu kecil itu jadinya gambling, jadinya overload, overtrade dan lain-lain. Dan ketika seseorang pakai modal gede sekalian, sekali trade itu bakalan apa ya, kerasa ya. Dengan lotnya mungkin agak gede, 0,5 kayak gitu. Ya. 200 poin aja udah $100. Akhirnya sekali trading dia terpenuhi hasratnya. Dan ketika orang ya overtrade, apa itu namanya, dan serakah yang berlebihan, justru mereka-mereka yang pakai modal kecil. Bener nggak? Mereka-mereka yang pakai modal gede, ya minimal segini ke atas, justru mereka udah nggak serakah lagi. Karena apa? Karena trading mereka lebih hati-hati bro. Mereka lebih mikirin gimana akun itu aman daripada dapetin persentase yang gede. Apalagi kalau teman-teman pakai modal $100.000, ya nggak? Ini mah udah enak lagi gitu, enter satu lot ya kan. Sehari ngambil 220 pip aja kan udah $200 gitu kan. Udah lumayan gitu buat beli makan dan lain-lain. Sehari loh ini. Ya nggak 20 pips. Jadi modal gede itu tanpa sadar malah mencegah orang untuk lebih serakah. Karena perlakuan terhadap modal gede itu bakalan lebih hati-hati. Tradingnya jadi bisnis beneran. Yang mana kalau tradingnya modal kecil jadinya main-main. Itu kayak bisnis receh lah. Bro ada duit nggak 500, pinjam dulu dong mau deposit, kayak gitu kan. Kalimat kayak gitu saya pernah denger sih. Nah selanjutnya teman-teman ya, yakni batasi leverage. Nah ini untuk yang teman-teman mungkin nggak bisa ngontrol lotnya, ya udah batasi aja leverage-nya. Leverage itu nggak pengaruh ke profit, cuman kalau leverage-nya lebih kecil itu nggak bisa buka entry lebih banyak. Ya, ini sudah pernah saya bahas lah di video yang lain, nggak perlu saya bahas lagi ya. Jadi contoh nih dikit lah. 1:10 sama 1:100. Sama-sama modalnya $500. Di leverage 1:10 ini dia paling buka entry bisa sampai 0,05. Tapi di leverage 1:100 ini bisa buka entry sampai dengan 0,5 mungkin. Ya enggak?
Saya nggak tahu pasnya berapa, tapi semakin leverage-nya semakin gede, maka dia akan membuka entry lot-nya bisa lebih gede. Sebenarnya nggak ada masalah pakai leverage berapapun asal bisa mengendalikan diri. Tapi masalahnya yang kita bahas kali ini adalah orang-orang yang nggak bisa mengendalikan diri, bro. Yang mana nggak bisa mengendalikan serakah mereka, yang mana leverage-nya memang harus dipangkas. Sampai kalian mau buka lagi itu kaget. Jebret gitu, deng, saldo Anda tidak cukup gitu. Padahal marginnya masih banyak karena leverage-nya terbatas. Dengan begitu kalian terbatasi otomatis oleh sistem gitu. Yang kelima teman-teman, ini nih. Latihan konsisten sama diri sendiri. Yang kadang-kadang itu orang itu sebenarnya udah niat berubah gitu kan. Tapi niatnya cuma sampai hari Kamis doang, hari Jumatnya lupa kayak gitu. Jadi konsistensi itu penting banget sih teman-teman. Jadi ini semuanya bakalan percuma kalau kalian nggak ada niat yang kuat untuk merubah diri sendiri, tuh nggak ada efeknya sama sekali gitu. Mau belajar dari manapun bro, ya yang namanya orang yang overtrade itu mau belajar dari manapun hasilnya bakalan sama aja kalau kalian nggak mau melatih diri sendiri kalian. Latih aja konsisten gitu. Ketika teman-teman sudah dapat ilmunya, kalian buat planning yang benar tradingnya, ya batasan-batasannya udah jelas, konsisten gitu. Pokoknya saya harus bisa sesuai dengan aturan ini gitu. Dan semakin kalian bertahan lama dalam konsisten, nanti semakin jadi. Dan yang namanya serakah ini bisa kalian kendaliin dengan baik gitu. Kalian bakalan benar-benar paham kapan harus masuk, kapan harus keluar, kapan harus trading, kapan harus nggak trading. Kalau sudah terbiasa semuanya enak. Cuman untuk bentuk kebiasaannya ini di poin kelima ini, latihan konsisten aja sama aturan kalian sendiri kayak gitu. Oke ya teman-teman, dan intinya santai aja lah, trading itu jangan dipaksain ya. Ini khusus untuk teman-teman yang sering kali serakah kan pembahasannya. Jangan dipaksain, dan ini yang paling penting juga, ingat masih ada hari esok gitu. Gak usah buru-buru, besok masih ada momen kok gitu. Oke ya teman-teman, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.